Wabarakatuh. Nah ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih, masih semangat bu? Nah, kalulah ada semangat lagi kan? Ya, tetap semangat walaupun sudah di separuh kedua. Baik Bapak Ibu, malam ini judulnya adalah benteng pertahanan seorang mukmin dalam menghadapi setan. Nah, jadi Pak, Bu, yang namanya setan tidak mengenal tempat, baik di pasar, di kantor, apalagi di masjid. Setan tetap menjadi musuh kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, setan dimanapun, ya di kantor apalagi banyak juga setan. Di masjid kita pikir setan tidak masuk masjid. Oh, ya, apalagi bulan puasa ini bapak-bapak disebutkan dalam hadis bahwa wasufidatis sayatin, setan dibelenggu. Yang membuat setan itu dibelenggu, ya kan, bukan Tuhan. Ya, kita pikir bahwa yang membelenggu setan itu Tuhan, dirantainya setan itu kan. Rupanya bukan. Yang membelenggu setan itu kita lah. Kita yang puasa menekan hawa nafsu, tidak mau menyolong punya orang, tidak mau mencuri, tidak mau makan, itu membelenggu setan. Gitu. Makanya setan walaupun sudah dibelenggu masih juga ada juga yang maling, mencuri, kan gitu. Nah, di dalam masjid, oh, 3 kerja setan. Pertama dipasangnya gincu bibir kita. Supaya apa? Supaya kita tuh kalau mulai pengajian, mulai bercakap begawe. Ya, mulai assalamualaikum kata penceramah, mulailah ya, jemaah bercakap. Itu kerja setan. Nah, yang kedua dipasangnya celak mata oleh setan ini tadi Pak. Dipasangnya celak mata supaya apa? Supaya kita tidur. Kalau dengar pengajian, bawaannya nak tidur baik. Tapi kalau nonton, main Facebook, WA, tahan nian mata gitu sampai malam-malam gitu kan. Nah, artinya apa? Setan juga masuk masjid Pak. Nah, yang ketiga kerja setan ditaburnya paku payung di tempat duduk kita tuh. Sebelum kita masuk ke masjid tuh taburnya paku. Supaya apa? Supaya bawaannya itu resah baik. Duduk tuh tidak mantap, resah, gerisah kan gitu. Nah itu Pak. Keluar masuk. Ah, itu enggak ya. Itu kebetulan baru masuk. Sudah keluar masuk lah. Ya. Ah, gitu Pak. Jadi bawaannya tuh nak kencing, kepengen nak kencing, nak kentut kan itu. Itu kerja setan Pak.
Sehingga kita tuh tidak ada konsentrasi menerima pesan-pesan nasihat-nasihat tuh. Nah itu. Nah untuk melawan ini semua, ya kan kita udah tahu inna syaiton lakum adu mubin. Setan ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka apa kiat kita untuk melawan setan? Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, kadang kita serang dia setan itu. Ya. Kadang kita harus bertahan, Pak. Nah, bertahan bentengnya. Tadi sudah saya bilang judulnya ada 3 benteng pertahanan kita untuk melawan setan nih. Benteng pertama menurut ya Ka'ab al-Akhbari. Ka'ab al-Akhbari ini ibu, dia adalah seorang pendeta masuk Islam di zaman Nabi. Ya kan? Seorang pendeta. Nah, dia mengatakan ada 3 benteng pertahanan kita orang Islam ini melawan setan. Pertama adalah masjid. Masjid adalah benteng bagi kita untuk menghadapi setan. Sebab serangan setan ini ya serangannya masif, Bu. Orang per orang. Bukan kelompok per kelompok, orang per orang. Serangan setan ini. Ya. Dia yang membisikkan kita masuk masjid, kadang-kadang dibisiki imam, dibisiki oleh setan. Pak Imam, malam ini rame jemaahnya Pak Imam. Jadi kalau semayang kaget ngimam, baca ayatnya panjang-panjang dikit. Wah, biar makmum ngato mantapnya imamnya. Wah, mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata setan? Ha, itu baru Pak Imam, mantap. Jemaah belakang merutuk-rutuk lah. Nah, kau jam 12 balik nih. Yo. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa kata anak muda di belakang tuh sampai subuh gitu kata dia. Sahur-sahur gitu kan. Melagu imamnya. Siapa yang beseki? Setan. Mulai sombong datang. Sombonglah imam tadi. Oh, ada yang hebat imam selain aku. Sampai ke ujung. Biasanya ada amin. Udah ada lagi. Lah pada balik jemaah. Ada jauh bunyinya di luar masjid. Amin, kami lah balik. Tuh. Ya, kerja setan. Membujuk, merayu, ya kan? Membisiki. Jadi jangan pikir masuk masjid tidak ada setannya, ada setannya. Dibisiki membuat kita sombong. Ya tak? Begitu assalamualaikum ke kanan imam tadi itu, tengok barisan sebelah kanan kalau balik galau. Lah kelamuan ya tak? Assalamualaikum ke kiri adalah tinggal 2 orang lagi jemaahnya. Nanya pula Pak Imam dengan jemaah tu. Nah, kemana kawan? Lah balik Pak Imam. Kau ngapo dak ada balik? Saya nak balik Pak Imam, cuman kunci masjid saya megangnya. Kalau dak ada saya megang kunci masjid keduluan saya balik Pak Imam kata dia. Masya Allah. Itu bisikan setan. Hati-hati kita. Imam saja bisa diperdaya. Apa lagi yang di belakang? Ya kan? Jadi Pak, makmum juga diperdaya oleh setan. Itu ada cerita di kampung Pak. Biasanya bapak-bapak yang merokok itu
Pas yang namanya berbuka puasa sudah selesai, pastilah yang paling duluan dikejar adalah rokok. Ya Pak ya? Nah, perokok berat. Sudah selesai maghrib, mau menjelang terawih, merokok-rokok di luar. J Samsu. Wah, nikmat sekali ya. Rupanya waktu maghrib tidak lama masuk waktu isya. Akhirnya rokok dimatikan. Matikan, kemudian rokok tadi ditaruhlah di kuping nih. Sayang Pak rokok tuh kan. J Samsu. Sayang baru separuh baru rokok tuh matikan, langsung letak di kuping. Masuk semayang. Semayang isya, semayang terawih. Rupanya kipas angin di atas ini kencang pula. Kipas angin. Nah, rokok J Samsu tadi belum mati nian rupanya. Balik hidup tiup kipas angin tuh. Mungkin lama makin hidup berasap kan. Pas rukuk sujud ditepiskannya masuk kain Pak Imam tuh. Meloncat-loncat Pak Imam. Itu. Semuanya godaan setan, bisikan setan Pak. Maka itu benteng kita kalau sudah masuk ke masjid, makanya baca doa kita. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya Allah. Bukakanlah pintuku ya Allah. Ya. Abwaaba rahmatik, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Kasih dan sayangmu. Hanya dengan pertolongan Allah kita bebas dari setan. Masuk masjid. Ini benteng pertama, masjid. Benteng kedua, berzikir kepada Allah. Untuk menghindari dari godaan syaitan tadi itu, kita harus banyak berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kamu banyak berzikir, batinmu akan menjadi tenang. Hidupmu akan menjadi tenang. Itu Pak. Ya, dengan berzikir. Makanya orang kalau zikir tuh Pak, dia sambil goyang badannya kan. Kalau kita tengok di YouTube itu kan banyak orang zikir sampai bergoyang-goyang tuh kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bergoyang. Saking kencangnya bergoyang Pak, ada cerita orang nak berbuka puasa bersama di masjid. Sebelum tuh zikir dulu. Kolang sudah di depan tuh. Pas zikir-zikir kencang, la ilaha illallah. Tak sadar yang zikir tadi gigi palsu masuk dalam kolak. Pas sedang berbuka, nah kawan di depan tuh sekali ngambil pakai sendok, tergigit ke gigi keras. Bingung dia, gigi siapa nih Pak? Oh gigi saya kata dia. Ya, saking kencangnya goyang zikir tuh kan. Gitu. Jadi bapak-bapak, benteng kedua adalah berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir. Tidak ada batas. Berzikir. Lalu benteng yang ketiga untuk mempertahankan dari gangguan setan ini adalah banyak membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran ini satu huruf dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran, ya kan? Satu huruf dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, bulan puasa ini, Masya Allah, Rasulullah katakan, As-siyamu wal Qur'anu yushfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran bulan puasa ini kita baca, itu nanti di hari kiamat dia akan datang kepada kita pada saat genting, pada saat di pengadilan Allah dia datang membela kita. Apa kata puasa? Wahai Tuhan, akulah yang menghalangi dia tidak makan, tidak menyalurkan nafsu syahwatnya. Maka oleh karena itu, wahai Tuhan,
kuberikan syafaatku kepadanya, kepada orang yang puasa itu. Itu kata asyam. Tak lama kemudian menyusul lagi Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, karena akulah orang ini tidak tidur malam karena tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, maka itu aku mohon padamu ya Allah, berikanlah, aku berikan syafaatku kepada orang ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu menerima syafaat daripada asyam Al-Quran. Aku terima syafaatmu dan aku berikan kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Maka itu berlomba-lomba kita mentadarus Al-Quran. Tidak saja menahan lapar dan dahaga, tapi juga membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, insya Allah kita akan selamat dari gangguan jin, iblis. Ada satu surah namanya Ayat Kursi. Bacalah itu. Insya Allah kita akan terhindar dari gangguan-gangguan jin, iblis, setan, dan semacamnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian ceramah kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.